ketika pengeksekusian identitas di KTP, kami ini harus seragam, memakai istilah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak bisa dituliskan dalam KTP itu Sunda Wiwitan, Kaharingan, Tolotang, Parmalim, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita bukan mau menambah jumlah agama, karena ketika kita menulis semuanya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti sudah mengingkari spirit atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Selama puluhan tahun para penghayat dipaksa mengkosongkan kolom KTP mereka atau terpaksa nebeng ke salah satu dari 6 agama resmi agar bisa mendapat akses pendidikan, menikah, dan mengurus akte kelahiran anak. Ini kini justru banyak dipelajari oleh para ilmuwan karena terbukti memiliki nilai penting dalam konservasi lingkungan, mitigasi bencana, ketahanan pangan, hingga pembangunan berkelanjutan. Mungkin beberapa dari kalian tidak menyadari, jika kita melihat KTP, kita melihat bahwa agama yang kita anut tercetak jelas di sana. Tentunya ini bagi mayoritas adalah hal yang biasa. Namun, bagi ratusan ribu saudara kita di Nusantara, satu baris di kolom KTP adalah hasil perjuangan berdarah-darah, air mata, dan penantian puluhan tahun. Sejak tanggal 13 Juli 2026, diperingati sebagai Hari Penghayat Kepercayaan. Ini tentunya adalah sebuah momen untuk menengok kembali akar spiritualitas asli bangsa ini. Namun di balik peringatannya, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Mengapa masyarakat yang mewarisi tradisi spiritual tertua di Nusantara justru harus berjuang begitu lama agar identitas mereka diakui oleh negara? Mengapa setelah memperoleh kemenangan melalui Mahkamah Konstitusi, persoalan identitas mereka ternyata belum benar-benar selesai? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di era modern memandang keberadaan agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara? Mari kita bicara secara data. Secara sains, sosial, dan antropologi, aliran kepercayaan bukanlah mitos usang. Mereka adalah sistem pengetahuan lokal atau yang disebut sebagai local wisdom dan ethnoscience, yang memuat cara nenek moyang kita memahami ekologi, astronomi, dan hubungan antar manusia. Apa yang dahulu dianggap sebagai kepercayaan leluhur, ini kini justru banyak dipelajari oleh para ilmuwan karena terbukti memiliki nilai penting dalam konservasi lingkungan, mitigasi bencana, ketahanan pangan, hingga pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, para penghayat kepercayaan bukan hanya menjaga ritual, mereka juga menjaga memori ekologis bangsa. Namun, eksistensi mereka terancam. Berdasarkan data Direktur Jenderal Dukcapil, populasi masyarakat yang tercatat secara resmi menganut aliran kepercayaan tersebar di wilayah seperti NTT, Maluku, Kalimantan Selatan, hingga Pulau Jawa. Di balik angka yang kecil tersebut, sesungguhnya terdapat keragaman yang luar biasa. Indonesia memiliki ratusan komunitas spiritual lokal, di antaranya Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan, Marapu, Tolotang, Saptadharma, Ugamo bangsa Batak, Kejawen, serta berbagai tradisi spiritual masyarakat adat lainnya. Masing-masing memiliki sejarah, kitab tradisi, tata nilai, kosmologi, dan tata cara ibadah yang berbeda. Mereka bukan satu agama yang sama, mereka adalah identitas budaya yang sangat beragam. Dalam data organisasinya, Pamong Budaya Ahli Utama, Kemendikbudristek mencatat, pada era 1980-an, terdapat sekitar 300 organisasi penghayat kepercayaan, namun grafiknya terus menukik tajam. Pada 2016 tersisa 194 organisasi, dan pendataan terbaru di tahun 2024 menunjukkan hanya 153 organisasi yang masih bertahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, diskriminasi administratif, kesulitan memperoleh layanan publik, hingga stigma negatif menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyembunyikan identitas spiritualnya atau berpindah identitas secara administratif demi memperoleh hak-hak sipil. Selama puluhan tahun para penghayat dipaksa mengkosongkan kolom KTP mereka atau terpaksa nebeng ke salah satu dari 6 agama resmi agar bisa mendapat akses pendidikan, menikah, dan mengurus akte kelahiran anak. Hingga akhirnya angin segar itu datang melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016. MK menyatakan bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat adalah inkonstitusional. Kini, mereka berhak mengisi kolom tersebut. Terdengar seperti akhir yang bahagia, namun ternyata masalah baru muncul.
Di KTP, kolom mereka tidak diisi dengan nama agama aslinya, entah mereka penganut Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan, Tolatang, atau Sabta Dharma. Negara memukul rata semuanya dengan satu label generik penghayat kepercayaan. Ya, untuk pengakuan dari negara gitu, sebetulnya kan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu harusnya sudah jelas ya, dan itu merupakan keputusan yang final gitu, bahwa antara agama dengan kepercayaan itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, tetapi pada eksekusinya kita belum bisa menulis identitas kita secara lugas, terutama dalam KTP. Karena kan masyarakat adat atau kepercayaan lokal atau agama lokal itu begitu banyak di Indonesia. Bukan hanya Sunda Wiwitan, tapi ada Kaharingan, Tolotang, Parmalim, dan lain sebagainya. Nah, dalam KTP itu disebutnya untuk kelompok kepercayaan ini adalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara semua kelompok agama pun tentunya menghayati ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kita semua itu menghayati ajaran ketuhanan gitu kan. Jadi ketika pengeksekusian identitas di KTP, kami ini harus ragam memakai istilah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak bisa dituliskan dalam KTP itu Sunda Wiwitan, Kaharingan, Tolotang, Parmalim, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita bukan mau menambah jumlah agama, karena kalau kita mau menambah jumlah agama, kita baru dong. Sementara kita sudah ada sebelum agama-agama itu yang dari luar itu datang. Itu kalaupun misalnya kita mau menurut absen gitu, kita mungkin harus di yang paling atas gitu. Jadi sebetulnya kita bukan mau menambah jumlah agama, tapi bagaimana negara bersungguh-sungguh memberikan ruang yang konkret untuk keberadaan masyarakat ini. Karena ketika kita menulis semuanya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti sudah mengingkari spirit atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Sangat kami sayangkan, sehingga pengakuan negara ini kami sangat harapkan secara lugas, secara jelas untuk melakukan pengakuan yang terhadap seluruh masyarakat adat, termasuk komunitas-komunitas kepercayaan lokal atau agama lokal yang ada di Nusantara ini. Secara ilmiah ini disebut homogenisasi. Bayangkan jika semua agama resmi di Indonesia hanya ditulis sebagai penganut agama di KTP, tanpa menyebutkan apakah itu Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Inilah yang dirasakan para penghayat. Label generik ini melahirkan masalah baru. Yang pertama adalah kehilangan identitas kultural, nama agama asli mereka tenggelam secara administratif. Yang kedua, stigma birokrasi. Di tingkat akar rumput, masih banyak instansi atau oknum yang menganggap mereka sebagai aliran yang belum sempurna, atau bahkan merujuk pada regulasi lama, pada Undang-Undang PNPS 1965 yang melihat mereka secara curiga. Dan yang ketiga, data silo atau data dari Kemendag seringkali belum tersinkronisasi sempurna dengan Kemendag dan Kemendikbud, membuat layanan sipil mereka seperti pencatatan perkawinan seringkali terhambat. Kita kan harus mengakui bahwa Indonesia itu beragam, dan negara harus memahami keberagaman itu ada gitu. Makanya kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, ya ini bukan sesuatu masalah yang harus membuat resistensi, bahwa masyarakat harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, bukan hanya seni budaya, bukan hanya seni arsitektur, tapi juga budaya spiritual di Nusantara itu sangat beragam. Lalu bagaimana seharusnya kita yang bukan penghayat memandang hal ini? Sebagai masyarakat yang rasional dan modern, kita harus melihat mereka bukan melalui kacamata mayoritas versus minoritas, melainkan melalui kacamata konstitusi dan sains budaya.
Para penghayat kepercayaan adalah kunci literasi masa lalu kita. Filosofi mereka tentang menjaga hutan, menghormati mata air dan kalender agrikultur adalah teknologi bertahan hidup atau survival tech otentik Nusantara yang bahkan kini relevan untuk melawan krisis iklim global. Menganggap mereka aneh atau sesat adalah sebuah kemunduran intelektual. Ketika dunia akademik semakin tertarik mempelajari pengetahuan masyarakat adat mengenai konservasi alam, perubahan iklim dan keberlanjutan sebagian masyarakat Indonesia justru masih memandang komunitas penghayat dengan prasangka. Padahal filosofi mereka mengenai pelestarian hutan, penghormatan terhadap mata air, perlindungan gunung, larangan merusak kawasan sakral, sistem tanam berdasarkan kalender tradisional, hingga pembagian ruang adat merupakan bentuk teknologi sosial dan ekologi yang telah teruji selama ratusan tahun. Dalam berbagai kajian internasional, praktik semacam ini disebut sebagai traditional ecological knowledge atau pengetahuan ekologis tradisional. UNESCO maupun berbagai lembaga internasional kini mendorong pelestarian pengetahuan masyarakat adat karena dinilai penting dalam menghadapi perubahan iklim global. Artinya, nilai yang dijaga para penghayat bukan sekedar ritual. Mereka menjaga cara hidup yang berpotensi menjadi solusi bagi masa depan. Tanggal 13 Juli bukan hanya tentang perayaan kelompok tertentu. Ini adalah cermin untuk melihat seberapa dewasa kita sebagai sebuah bangsa mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita seharusnya tidak melihat persoalan ini melalui sudut pandang mayoritas dan minoritas. Yang perlu dikedepankan adalah penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan pengakuan terhadap warisan pengetahuan Nusantara. Keberagaman spiritual bukan ancaman bagi bangsa, sebaliknya, keberagaman merupakan fondasi utama lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semakin banyak identitas budaya yang diakui, semakin kuat pula Indonesia sebagai bangsa yang menghargai sejarahnya sendiri. Keberagaman tidak akan pernah bisa dikategorisasi secara paksa ke dalam kotak-kotak administratif yang kaku. Negara hadir untuk melayani warganya, bukan memaksa warganya menyesuaikan diri demi kemudahan database. Hari Penghayat Kepercayaan bukanlah milik satu kelompok masyarakat. Hari ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Ia mengingatkan kita bahwa identitas budaya tidak seharusnya dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak administratif yang terlalu sempit. Negara hadir untuk melindungi seluruh warganya tanpa membedakan keyakinan, latar budaya, maupun tradisi spiritual yang diwarisi. Karena pada akhirnya menghormati para penghayat kepercayaan bukan berarti kita harus menganut keyakinan yang sama. Menghormati mereka berarti mengakui bahwa Indonesia dibangun atas ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Semoga peringatan 13 Juli menjadi momentum untuk membuka ruang dialog, menghapus stigma, memperkuat literasi sejarah, serta memastikan bahwa tidak ada lagi identitas spiritual Nusantara yang harus bersembunyi di tanah kelahirannya sendiri.